Pada tahun 1998, sekitar 100 orang yang diduga merupakan dukun dibunuh di Kabupaten Banyuwangi. Pada masa pembantaian ini muncul sosok misterius bernama Ninja yang disalahkan atas pembunuhan para pemimpin agama saat itu. Kebanyakan ahli menganggap pembunuhan ini sebagai konspirasi. Namun sampai sekarang motif pasti dari peristiwa ini masih belum jelas. Sehingga peristiwa ini menjadi salah satu misteri di Indonesia. Sebelum kita benar-benar memulai, ada sesuatu yang harus saya katakan bahwa saya sendiri tidak memiliki kepentingan apapun serta bukan merupakan bagian dari organisasi apapun. Dan video ini tidak akan memberitahukan apa kebenaran yang saya percayai pada peristiwa ini. Apapun keyakinan pribadi saya tidak terlalu relevan dengan percakapan ini, jadi saya akan memperlakukan tradisi masyarakat Banyuwangi dan fenomena pembantaian ini dengan referensi dalam upaya untuk bersikap hormat. Bersama dengan Lombok dan Banten, Banyuwangi dipercaya sebagai daerah yang merupakan gudang ilmu sihir. Pelabelan Banyuwangi sebagai kota sihir hitam terkait dengan mitos kerajaan Blambangan yang merupakan kerajaan terbesar di Banyuwangi kuno. Orang-orang percaya bahwa prajurit Blambangan itu kebal dan beberapa penduduk asli mereka bisa menggunakan sihir. Oleh karena itu, sebagian besar orang Banyuwangi percaya bahwa kemalangan seperti penyakit, kematian, gagal panen, dan kematian ternak disebabkan oleh individu yang memiliki kekuatan dan pengetahuan magis tertentu yang kemudian disebut santet. Dalam kepercayaan suku Osing yang merupakan penduduk asli Banyuwangi, mereka percaya bahwa santet dibedakan dalam 4 jenis warna, yaitu santet kuning, merah, putih, dan hitam. Pertama, jenis santet yang berfungsi sebagai belas kasihan dan bersifat positif dikenal dengan istilah santet kuning. Kedua, jenis santet yang memiliki unsur dendam dan kebencian serta bertujuan negatif yang dikenal sebagai santet merah. Ketiga, mantra yang bersifat positif, yaitu mantra magis atau doa yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dikenal sebagai santet putih. Keempat, mantra yang bersifat merusak dan berpotensi membelah kehidupan, dikenal sebagai santet hitam. Untuk memahami fenomena pembantaian dukun ini, kita harus memahami kalau pembunuhan terhadap dukun yang diduga melakukan santet hitam merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan seperti ini udah terjadi setidaknya selama setengah abad terakhir. Dan hal tersebut tidak berbeda di Banyuwangi. Kekerasan dan pembunuhan dukun adalah bagian dari kehidupan normal di Banyuwangi, bahkan jauh sebelum peristiwa pembantaian. Dari hal tersebut, ada satu pertanyaan penting yang muncul. Bagaimana bisa pembunuhan dukun jadi hal yang normal di Banyuwangi? Pada dasarnya, biasanya seseorang dituduh sebagai dukun setelah ada konflik dan penyakit. Contohnya, jika setelah berkonflik atau berdebat dengan seseorang saya menjadi sakit, saya akan berpikir bahwa orang yang berkonflik dengan saya yang menyebabkan penyakit. Dan jika orang itu berselisih dengan orang lain dan mereka kemudian jatuh sakit, maka kecurigaan saya dikonfirmasi. Dan inilah siklusnya. Kemungkinan besar dalam situasi ini, rumor akan mulai beredar menyebarkan bahwa orang tersebut adalah seorang dukun. Saat gosip tersebut menyebar, masyarakat lainnya takut dan ikut membenci orang yang diduga dukun ini. Di tahap ini, kemungkinan besar tidak ada cara lagi bagi orang yang diduga dukun ini untuk bisa hidup dengan tenang. Akan ada berbagai tindakan yang biasanya dilakukan masyarakat setempat terhadap orang yang diduga dukun ini. Beberapa ada yang diusir dari daerahnya, ada yang dilempari batu atau dibakar rumahnya, atau yang terakhir mereka mungkin dipaksa untuk melakukan sumpah pocong. Namun, beberapa metode ini tidak dipercaya efektif 100%. Masyarakat setempat percaya bahwa satu-satunya metode yang paling ampuh untuk menangani masalah ini, menurut pandangan orang-orang di pedesaan Banyuwangi, adalah membunuh dukun tersebut. Sebenarnya dalam pandangan orang awam dapat disimpulkan bahwa asalkan ada kebetulan konflik dan penyakit, hampir semua orang bisa sial dan secara tidak sengaja dianggap sebagai dukun. Bahkan seorang dukun digantung karena masyarakat merasa terganggu merupakan hal yang sangat lumrah terjadi. Dalam pandangan ini, pembenaran masyarakat dalam membunuh dukun adalah dukun dibunuh karena gangguan yang mereka sebabkan dalam masyarakat. Alasan lain untuk membunuh seorang dukun adalah berdasarkan prinsip utilitarian. Idenya adalah mengambil satu nyawa untuk menyelamatkan yang lain. Analoginya adalah seperti moral dilema pengemudi bus. Daripada lebih banyak penumpang menjadi korban, lebih baik hanya satu orang yang menjadi korban. Dalam analogi ini,
Masyarakat seperti pengemudi bus yang bereaksi ketika, katakanlah, seorang pengendara motor melintasi jalur bus. Salah satu pilihan adalah menghindar dan menyelamatkan pengendara sepeda motor, tetapi dengan melakukannya menabrak bus dan membunuh semua penumpang. Pilihan lain adalah menabrak dan membunuh pengendara motor, tetapi menyelamatkan nyawa penumpang. Tujuan di sini adalah untuk membunuh satu dukun daripada menimbulkan banyak korban. Meskipun hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, setidaknya itulah prinsip yang dipercaya oleh masyarakat Banyuwangi saat itu. Poin ini adalah motivasi utama bagi para pembunuh. Motivasi kedua untuk membunuh adalah tekanan sosial untuk ikut-ikutan. Salah satu pembunuh dukun di Banyuwangi menyamakan pembunuhan seorang dukun dengan perjalanan wisata keluarga. Jika seluruh keluarga ingin berwisata, bagaimana rasanya jika menjadi anggota keluarga yang tidak ikut? Bagaimana perasaan Anda? Sama seperti seluruh keluarga yang harus ikut jalan-jalan, terdapat tekanan sosial yang kuat bagi semua tetangga dan keluarga untuk bergabung dalam pembunuhan seorang dukun. Satu-satunya hambatan dan hal yang membuat masyarakat berpikir dua kali saat ingin membunuh dukun adalah ketakutan akan reaksi dari aparat kepolisian terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Pembunuhan dukun yang merupakan hal normal, tetapi terjadi tidak sering di Banyuwangi, tiba-tiba berubah menjadi pembantaian besar-besaran dengan jumlah korban mencapai ratusan dalam waktu singkat. Peristiwa ini menimbulkan suatu pertanyaan besar. Apa yang terjadi pada saat itu? Pembunuhan pertama terjadi pada bulan Februari. Pada kejadian pertama, banyak yang menganggap pembunuhan tersebut sebagai sesuatu yang biasa, karena pembunuhan dukun memang merupakan hal yang normal bagi masyarakat Banyuwangi pada saat itu. Namun pada bulan September, pembunuhan semakin meluas dan mulai terlihat tidak normal, karena jumlah korban yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Laporan menyebutkan bahwa puluhan hingga ratusan orang dibunuh karena dicurigai sebagai dukun. Beberapa ahli memberi pendapat bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi. Tetapi faktor utama dan merupakan kunci dari semua kejadian ini adalah reformasi. Pertama, reformasi menciptakan kondisi kurangnya kontrol negara atau hukum. Kenapa dukun itu dibunuh sekarang? Kenapa tidak sebelumnya? Sebelum reformasi, satu-satunya hambatan dan ketakutan masyarakat dalam membunuh dukun adalah reaksi polisi terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Dan karena itu, mereka selalu menunggu kesempatan. Kesempatan di mana ada keadaan seperti tidak ada hukum. Kedua, reformasi berarti aksi massa demo. Di Banyuwangi, aksi massa warga setempat memiliki tujuan mengusir dukun atau menghancurkan rumah mereka. Kadang-kadang, aksi massa tersebut berujung pada pembunuhan dukun. Hal ini mirip dengan kerusuhan Mei 1998 di mana target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia. Di mana di Banyuwangi target utama dari kerusuhan ini adalah dukun santet. Dan yang terakhir, reformasi adalah reaksi masyarakat Banyuwangi terhadap ketidakadilan. Mungkin ketidakadilan terbesar yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan Banyuwangi bukanlah politik rezim Soeharto, tetapi ketidakadilan dari tetangga mereka yang selama bertahun-tahun telah melakukan ilmu hitam. Jadi faktor utama dari pembantaian ini adalah kesempatan, atau secara kasar mereka merasa diberikan kesempatan. Pada saat pembantaian terjadi, ada keyakinan kuat bahwa aparat tidak mampu menghentikan pembunuhan dukun ini. Keyakinan akan kekosongan hukumlah yang menimbulkan rasa kesempatan. Oleh karena itu, apa yang berubah bukanlah kebutuhan untuk membunuh dukun, tetapi pengurangan faktor penghambat berupa aparat yang biasanya mengganggu mereka saat membunuh dukun. Tetapi pembantaian dukun di Banyuwangi ini memiliki sedikit perbedaan dari kerusuhan yang ada di wilayah lain. Ada suatu misteri yang masih belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Pada masa pembantaian muncul sosok misterius yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy-talkie dalam beroperasi. Ada 2 versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata, sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sering digambarkan sebagai pembunuh terlatih yang memiliki hubungan dengan militer. Namun beberapa ahli ada yang berteori bahwa sebagian besar ninja adalah penduduk desa atau provokator lokal yang ingin menyamarkan identitas mereka dari sesama penduduk desa dengan mengikatkan kaos di wajah mereka.
Pada saat itu, desas-desus tersebar luas di berbagai kalangan bahwa ninja tersebut adalah hasil dari konspirasi untuk memanipulasi situasi politik. Konspirasi bahwa teror ini digerakkan oleh aktor intelektual semakin dipercaya banyak orang setelah munculnya daftar nama orang-orang yang diidentifikasi sebagai dukun santet oleh Bupati Banyuwangi saat itu. Daftar nama itu dikeluarkan pada 6 Februari yang ditujukan kepada aparat pemerintah, mulai camat hingga kepala desa. Daftar nama itu diklaim untuk melindungi dan mengamankan orang-orang tersebut dari ancaman dibunuh. Namun yang terjadi, setelah daftar nama itu dikeluarkan, terjadi rentetan pembunuhan terhadap sebagian besar nama yang tertera dalam daftar tersebut. Tetapi pada akhirnya, meskipun telah dilakukan berbagai investigasi dan studi akademis, masih belum ada penjelasan pasti yang diterima secara universal mengenai motif serta identitas sebenarnya dari para ninja ini. Dan sampai sekarang, pembunuhan ninja di Banyuwangi masih menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan. Pembantaian dukun ini akhirnya mulai berkurang pada bulan Desember ketika pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang lebih kuat untuk mengendalikan situasi dan memulihkan ketertiban. Negara atau aparat tidak lagi menoleransi pembunuhan terhadap dukun adalah arti dari peluang yang hilang dan pembantaian pun terhenti. Selanjutnya, kekerasan terhadap dukun kembali terjadi dengan frekuensi sebelumnya, di mana tetap terjadi tetapi tidak dengan jumlah korban yang banyak dalam waktu yang singkat. Ketika kita melihat kembali peristiwa kelam ini, kita dihadapkan pada cermin yang memantulkan sisi tergelap kemanusiaan. Sebuah kenyataan mengerikan yang muncul ketika hukum dan ketertiban runtuh, terbongkarnya sifat kemanusiaan yang sadis. Di mana di balik perilaku kita yang beradab terdapat kecenderungan kegelapan yang mudah dipicu oleh rasa takut dan curiga, mengingatkan kita betapa rapuh dan cepatnya kita kembali ke naluri terburuk. Kita menyalahkan pihak yang lemah untuk menenangkan ketakutan kita. Kekacauan ini melahirkan pertanyaan saya kepada manusia. Apakah kita sejatinya makhluk rasional? Atau kita hanyalah makhluk buas yang ditahan oleh norma-norma masyarakat dan akan berubah menjadi kejam dan sadis saat tatanan masyarakat runtuh?